Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat hakiki itu ialah mengenal diri betul-betul berasal daripada Allah, kadim ke akhir, kemudian kembali kepada kadim lagi kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami berasal daripada Allah dan kepadanya pula kami akan kembali. Di dalam pengertian yang dikatakan ma'rifat hakiki itu ada 3 faktor yang sangat penting. Pertama, yang dinamakan ahadiyah, maha tunggal Allah subhanahu wa ta'ala, diumpamakan laut yang tiada bergelombang. Ialah adanya Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, tiada martabat di atasnya, malah semua martabat adalah di bawahnya saja. Dengan dikatakannya la ta'yun, belum tentu itu di alam kosong sebenarnya, oleh karena pada masa itu kita manusia memang sudah ada dan tiada terpisah dengan Tuhan. Berarti kita sudah berada dalam rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi oleh karena Allah belum mau nampak atau nyata, maka kita belum dinampakkan pula. Jadi sejak la ta'yun, kita manusia itu sudah tetap dalam rahasia Allah, tetapi belum ada pengakuan. Belum ada pengakuan apa-apa karena belum nampak dan dinampakkan. Kedua, yang dikatakan ta'yun awal, itu ialah ibarat kita mengenal Allah dengan zat, sifat dan semua yang ada, dan tiada berlainan antara satu sama yang lain. Martabat ini dinamakan wahdah, tunggal, dan asal mula semua yang ada. Pada ketika Tuhan telah mempunyai keinginan mengadakan atau menampakkan dirinya, maka dinampakkannya lah manusia itu dahulu pada titik itu di dalam dirinya sendiri, seraya melihat dan berkata, "Alastu birabbikum?" Tahukah engkau bahwasanya akulah Tuhanmu? Maka mereka segera menjawabnya, qalu bala syahidna, artinya benar engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Lihatlah surah Al-A'raf ayat 172. Setelah pengakuan bersama itu terjadi, maka Tuhan berkata, "Hai, pada saat ini aku akan mengambil 4 macam halus dari tubuhmu, kujadikan alam agar engkau tempati kelak." Maka kita menjawab ucapan Tuhan itu, la haula wala quwata illa billah, artinya tiada kemauan dan kekuatanku selain Allah. Setelah ucapan itu diucapkan, maka Allah mengambil 4 halus itu, yakni mengambil dari rahasia kita untuk dijadikan api, mengambil dari ruh untuk dijadikan angin, mengambil dari hati untuk dijadikan air, dan mengambil dari tubuh untuk dijadikan tanah. Kemudian dijadikannya alam bersama isinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun setelah pengambilan 4 anasar alam tersebut, maka titik yang tadinya itu mengembang di tempat itu sendiri hingga menjadi banyak dan besar, dinamakanlah alif. Yang ketiga, alif pada zat menyelubungi semua rahasia yang ada,
artinya sekalipun syarat diselubunginya, bukankah mengelilingi segala sesuatu yang ada sebagaimana mengelilinginya perak pada cincin itu sendiri. Yang dikatakan wahidiyah, mentauhidkan, ialah seumpama laut dengan gelombang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi diumpamakan laut, sedangkan semua yang ada diumpamakan gelombang. Adapun gelombang itu tiada di atas laut dengan tiada selain dari laut. Demikianlah tauhid orang-orang yang ma'arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perkataan ini lemah karena sesungguhnya jalan yang ditempuh orang-orang ma'arif kepada Allah itu berada di belakang akal. Ta'yin sani ialah umpama kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zat, sifat dan semua yang ada atas kelainan, maka berlainan antara satu dengan yang lain. Martabat ini dinamakan wahidiyah serta asal mula semua manusia. Ini 3 martabat semuanya adalah kadim. Kalimat serta terdahulu atau terbelakangnya itu hanya oleh karena perkataan saja, bukan karena waktu. Ketika kita mengatakan ahadiyah, maha tunggal, wahdah, tunggal, wahidiyah, dan ketika mengatakan la ta'yin, belum tentu. Awal ta'yin, ketentuan yang pertama. Ta'yin sani, ketentuan kedua. Ketika mengatakan ketiga martabat itu semuanya adalah kadim. Sedangkan kalimat terdahulu atau terbelakangnya itu hanya dari perkataan saja, bukan karena waktu. Karena sesungguhnya laut yang tiada bergelombang itu, di situ juga terdapat satu gelombang dan dinamakan titik. Dengan titik itu juga yang berkembang menjadi banyak, maka dinamakan alif. Jadi hakikatnya satu saja, tetapi tiada dalam sebutan. Setelah dimengerti betul-betul serta menjadi patokan dalam hati sanubari, kita tiada pernah terpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal yang tiada berawal hingga kepada akhir yang tiada berakhir nanti. Serta tauhid telah sempurna, maka jagalah sebaik-baiknya, tidak bersama hati kita kira-kiranya jangan kemasukan syaitan lagi. Niscaya jangan kotor, sebab apabila hati kotor dan sembarang bicara, maka rusaklah i'tikad kita. Tentunya menjadi lagi syaitan berkuasa atau jin secara otomatis dapat menjadi syaitan atau jin lagi, sedangkan muka tetap berwajah manusia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.